Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami Karjimut, karyawan bergaji imut. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan dunia kerja, yaitu mengenai etika dan isu-isu kontemporer manajemen kinerja. Topik ini sangat penting karena manajemen kinerja tidak hanya berbicara soal target dan pencapaian, tetapi juga menyangkut keadilan, transparansi, serta dampaknya terhadap karyawan. Bersama kami telah hadir 3 narasumber dengan narasumber yang pertama. Halo, aku Velma. Halo, aku Viola. Nah, aku sendiri Rosan. Sebelum mulai podcast nih, kayak kita nanya dulu nggak sih ke narasumber nih gimana kabarnya? Soalnya kelihatan kurang Lemes semangat banget, ya kan? jujur. Gimana nih, Velma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Viola. Rosan gimana nih? Hari ini penuh dengan semangat ya. Gimana tadi perjalanannya sebelum ke sini? Cukup dramatis tapi sudah dijalani. Oke. Gitu ya. Oke lah ya untuk mulai ya. Oke. Oke. Kita masuk ke konsep dasarnya dulu nih. Untuk Velma, menurut Velma apa sih yang dimaksud etika dalam manajemen kinerja? Nah, etika itu dalam manajemen kinerja berkaitan dengan prinsip moral yang digunakan dalam perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya. Nah, penilaian tersebut itu harus dilakukan secara transparan, adil, dan juga objektif. Artinya, karyawan itu dinilai berdasarkan kinerja nyata, bukan berdasarkan dari kedekatan personal atau dinilai secara subjektif. Nah, kalau menurut Velma, kalau etika itu tidak diterapkan, apa resikonya? Resikonya tuh cukup besar ya, seperti menurunnya motivasi kerja, munculnya rasa ketidakadilan, terus sampai menurunnya kepercayaan karyawan terhadap organisasi. Oke, kemudian kita masuk ke isu yang lagi berkembang nih di era saat ini ya. Menurut Viola nih, isu kontemporer apa yang paling sering muncul dalam manajemen kinerja saat ini? Salah satu isu utamanya adalah penggunaan dalam sistem penilaian kinerja berbasis teknologi. Banyak perusahaan menggunakan aplikasi dan KPI digital untuk menilai kinerja. Ini memang efisien, tetapi berpotensi menimbulkan bias jika data tidak lengkap atau tidak dipahami dengan baik. Nah, menurut Viola, selain teknologi, apakah ada isu lain? Ada misalnya tekanan target yang terlalu tinggi dan penilaian yang hanya fokus pada angka tanpa mempertimbangkan kondisi kerja dan beban psikologis karyawan. Oke, berarti kalau kerja ini kita nggak harus melulu tentang ngejar target, karena bisa jadi ini ya beban psikolog bagi seorang karyawan kan. Oke, menarik sih. Sekarang kita coba dengar dari perspektif karyawan. Menurut Rosan nih, gimana sih dampak manajemen kinerja yang tidak etis bagi seorang karyawan? Bagi nggak etis untuk karyawan ya, apalagi kayak karyawan bergaji imut kan. Iya. Itu bisa langsung dirasakan sendiri oleh karyawan. Contohnya tuh kayak stres, burnout, terus menurunnya kepuasan kerja. Terus kalau dirasa nggak adil dalam penilaian, karyawan cenderung kehilangan semangat kerja biasanya. Apalagi kadang itu cuma biasanya kalau udah kayak itu tuh karyawan cuma memenuhi standar untuk ya udah mereka sekedar masuk aja gitu, hanya ya kewajiban gitu kurang lebihnya. Berarti ini juga berpengaruh ya ke budaya organisasi. Kalau misalnya di kampus atau kayak organisasi luar mungkin tentunya berpengaruh, apalagi itu biasanya kalau udah kayak itu tuh pasti jadi negatif gitu. Kayak misalnya entah dari karyawan, entah itu dari mahasiswanya, jadinya itu gak dirasa dihargain lah. Oke. Gitu. Oke. Oh, biar lebih konkret nih, biar lebih jelas ya. Bisa nggak sih Velma ngasih tahu contoh kasus yang biasanya terjadi? Ada karyawan yang secara hasil kerja itu dia memenuhi target. Nah, tapi nilainya tuh rendah, nggak tinggi gitu kan. Karena dianggap dia tuh kurang aktif secara sosial di kantornya. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa penilaian itu tidak sepenuhnya berbasis kinerja saja gitu. Oke, terus menurut Viola nih, ada nggak sih contoh lainnya? Setelah itu perusahaan menetapkan target tinggi tanpa diskusi dan dengan karyawan. Secara etika ini berkurang tepat karena karyawan tidak dilibatkan dalam proses penentuan standar. Nah, dari
contoh kasus yang ada menurut narasumber kita nih, ada Velma, Viola dan Rosan. Apakah ada solusi yang bisa dilakukan perusahaan agar manajemen kinerja itu tetap etis? Kalau menurut Velma gimana? Perusahaan itu perlu menetapkan indikator kinerjanya yang jelas dan juga terukur. Nah, serta memastikan proses evaluasinya itu dilakukan secara objektif. Berarti terbuka gitu ya, bisa dilihat Iya. ya. Iya. Kayak berat. Kalau menurut Viola? Selain itu penting untuk menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan satu-satunya dasar penilaian. Kalau menurut Rosan? Kalau untuk kayak alat bantu tuh ya biasanya nggak kalah penting juga ya. Perusahaan ya harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, mungkin dari ya gaji atau bonus, terus ya agar kinerja sama kesehatan mereka tuh ya tetap seimbang gitu, workaholic lah. Oke, iya sih. Karena di era sekarang ini kan kesehatan mental salah satu juga Ya, yang jadi nomor satu, kesehatan mental. mental Apalagi kan ya di Gen era Z. sekarang nih, supaya kesehatan mental kita udah terjaga, Ya, terus udah jadi terjaga. kerja kita nih jadi lebih enak ya kan. Oke. Nggak terasa ya, ternyata kita udah di ujung pembahasan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen kinerja yang baik itu bukan cuman efektif, tetapi juga harus etis dan manusiawi, terutama di tengah-tengah isu kontemporer dunia kerja nih. Jadi kita bukan cuman mengenai efektivitas kinerja aja Ya, kan. betul. Jadi kita harus memanusiakan sesama karyawan gitu ya. Nah, dari hasil podcast kita, semoga podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman mahasiswa tentang pentingnya etika dalam manajemen kinerja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.